Baru bergabung sudah ikut berselebrasi, penantian Sandy Walsh untuk menjalani debut di klub barunya terwujud ketika Yokohama F. Marinos meraih kemenangan telak atas Shanghai Port FC. Pada matchday ke-8 Grup A AFC Champions League Elite, Yokohama F. Marinos bertandang ke markas klub wakil Cina Shanghai Port FC. Pelatih Steve Holland memberikan kesempatan kepada Walsh untuk tampil sebagai starter di pertandingan ini. Dalam laga sengit yang berlangsung Rabu malam 19 Februari 2025, Sandy Walsh dimainkan sebagai bek tengah berduet dengan Jason Bottina di jantung pertahanan Tricolor dalam formasi 4-4-1-1. Kepercayaan sang pelatih ini tentu menjadi pengalaman yang menarik bagi pemain 29 tahun itu yang biasa bermain sebagai bek kanan ketika di timnas dan klub sebelumnya. Tak tanggung-tanggung di laga pamungkas fase grup yang berlangsung di Pudong Football Stadium ini, Sandy bermain penuh hingga sukses membantu menghantarkan kemenangan untuk skuad The Marinos. Bermain sebagai tamu, Yokohama Marinos mendominasi permainan dan sukses unggul di babak kedua setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Yokohama Marinos berhasil membobol gawang Shanghai Port FC pada menit ke-64 lewat sepakan khas Asahi Yunaka. Bak tak memberi celah kepada tim tuan rumah. 5 menit kemudian Yokohama Marinos berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat gol ala Jun Amano tepat di menit ke-69 setelah jeda turun minum. Di laga ini, Sandy Walsh bermain solid, simpel namun disiplin dalam menjaga pertahanan. Ia mampu membantu Marinos meredam serangan-serangan Shanghai Port agar timnya tidak kebobolan gol. Dan ya, peluit panjang akhirnya ditiup sang hakim lapangan, duel pun lantas berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta untuk tim tuan rumah. Yokohama Marinos diputuskan menang telak atas Shanghai Port FC berkat terciptanya 2 gol ciamik secara beruntun. Kemenangan itu membawa Sandy Walsh dan skuad Marinos naik peringkat kedua posisi puncak klasmen dengan mengemas 19 poin menggeser Kawasaki Frontale. Berstatus juara grup A otomatis membuat wakil Jepang tersebut lolos ke babak berikutnya yakni 16 besar Liga Champions Asia musim ini. Hasil dari perform debut manisnya di kompetisi antar klub tingkat tertinggi level Asia ini, Sandy Walsh mendapat rating 6,8 dikutip dari laman SofaScore. Meski terbilang paling rendah di antara bek-bek Yokohama yang menjadi starter, namun ini bukanlah suatu hal yang tak patut dibanggakan untuk Sandy yang baru memulai dunianya di G1 League. Pemain yang akrab disapa supporter Indonesia dengan julukan Sandy Pak Kumis itu pun tampak sumringah usai berselebrasi kemenangan bersama rekan timnya. Kehadirannya pun diterima dengan baik seolah membawa keceriaan baru untuk orang-orang baru. Seperti biasa, pribadi yang periang, Sandy menebar tawa sambil memberikan selamat kepada skuad Marinos secara bergantian satu persatu di momen after match. Tak hanya itu, Sandy juga menyampaikan ucapan terima kasih untuk para pendukung setianya lewat unggahan video pendek laman Instagram Yokohama F. Marinos. Amazing club and in front of you guys, thank you for coming out and arigato gozaimasu. See you soon. Matashita, matane. Ya, seperti yang kita ketahui di awal tahun 2025 ini, Sandy mengambil keputusan besar dalam karirnya. Keputusan penggawa timnas Indonesia itu meninggalkan klub Belgia KV Mechelen setelah 5 tahun bersama, lalu bergabung ke Yokohama F. Marinos bisa dibilang sudah tepat. Sejak Sandy Walsh bergabung ke Yokohama F. Marinos pada 9 Februari 2025, ini menjadi laga pertama Walsh dari 3 pertandingan Marinos pada musim baru ini.
Ketika menaklukkan Shanghai Shenhua, Wolves tidak masuk susunan pemain karena pendaftarannya terlambat berdasar regulasi kompetisi. Pendaftaran harus tuntas 5 hari sebelum matchday ke-7 digelar. Alhasil Wolves hanya menjadi penonton kala itu. Lalu di match kedua saat membuka J1 League 2025, Wolves hanya memanaskan bangku cadangan saat Marinos menjamu Albirex Niigata. Meski sempat dikhawatirkan akan bernasib sama seperti pemain-pemain Indonesia sebelumnya yang pernah meniti karir di Liga Jepang, sebut saja diantaranya Justin Hubner hingga Pratama Arhan yang minim menit main, namun sepertinya pengalaman kurangnya menit bermain itu tak akan dirasakan oleh Sandi. Ya, tentu indikasi ini terlihat setelah Sandi melakoni debut bersama Yokohama F. Marinos dalam laga AFC Champions League Elite melawan Shanghai Port FC yang sudah kita bahas sebelumnya. Setelah kebergabungan bek timnas Indonesia bersama klub asal Jepang itu, Sandy sudah banyak mendapat dukungan dan komentar positif dari para supporter baik Indonesia maupun Jepang. Video perkenalannya pun ditonton ratusan ribu orang dibarengi dengan ribuan hingga puluhan ribu komentar. Bahkan saking antusias supporter Indonesia terkhususnya saat Sandy hanya masuk ke deretan pemain cadangan ketika Marinos melakoni laga kandang melawan Albirex Niigata di pembukaan J1 League 2025, banyak supporter Indonesia yang tergabung dalam komunitas supporter Indonesia di Jepang rela berdesakan di tengah tribun supporter Jepang demi menyaksikan Wolves tampil. Sayang tujuan tersebut belum terwujud karena Sandi belum mendapat kesempatan melakoni debutnya kala itu. Kendati demikian, para supporter yang sudah membawakan bendera merah putih siang hari itu tetap bersemangat menunggu Sandi hingga akhir laga dan memastikan bahwa Sandi Wolves mengetahui keberadaan mereka di sana. Tentu dengan bersemangat meneriaki nama Wolsey saat Sandi akan meninggalkan stadion. Next time, okay? Next time, Membalas dengan hangat saking bangganya melihat antusias sesama WNI itu, Sandi Wolves pun penuh semangat memberitahu kepada rekan satu timnya bahwa di kala itu ada supporter Indonesia yang mendukung dirinya di tanah Jepang. Di sisi lain, penampilan cemerlang Sandi Wolves di debutnya ini sekaligus mengirimkan pesan positif untuk pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert jelang pemanggilan pemain periode Maret mendatang. Karena di era KV Mechelen lalu, Sandi terbilang sulit mendapatkan menit bermain. Nantinya skuad akan berkumpul dan berangkat ke Sydney, Australia, perkiraan pekan kedua bulan Maret 2025 nanti. Isunya, jajaran pelatih menyiapkan 27 nama yang nantinya akan dibawa bertandang ke markas The Socceroos. Ini berdasarkan hasil pengamatan Patrick Kluivert dan tim kepelatihan selama menyaksikan langsung laga pemain timnas Indonesia baik di dalam maupun luar negeri selama hampir 2 bulan terakhir. Entah siapakah gerangan 27 nama itu, namun yang jelas tetap berikan dukungan penuh dan kawal dengan semangat membara skuad Garuda yang akan berjuang lagi di kancah internasional demi membawa nama timnas Indonesia mendunia.